Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu dulur-dulur BPN. Semoga selalu diberi kesehatan, rezeki dan melimpah. Nah, di depan saya ini sudah ada keris-keris hasil perburuan. Sebetulnya masih banyak hasil buruan yang belum saya review. Bisa langsung cek di Instagram Denmas Pusaka untuk hasil buruan saya yang lain. Nah, kali ini saya akan mereview keris yang dapurnya sama tapi beda era, beda tangguh, beda isoteri, dan beda filosofinya. Bisa dilihat sendiri ini, dan ini masih kotor, belum sama sekali diputih, dan rangkanya belum digosok. Jadi masih apa adanya dari lokasi Jangkung Singobarong. Nah, ini yang saya maksud, dua dapur yang sama tapi beda tangguh, beda filosofi dan isoteri. Langsung kita lihat dari segi warangka. Ini warangkanya Ladrang Kacir Iras, Solo Surakarta. Kayu Trembalu Jowo, kebetulan sudah saya gosok, saya poles bersih, tapi ini belum maksimal, nanti saya gosok lagi. Nah, yang satunya Gayaman Surakarta, kayu Timo. Wah, ini unik, di bagian kayunya ada lubang-lubang alami. Ini lubang alami dan sudah saya gosok. Sebelumnya ini sangat kotor seperti warangka keris Jangkung Singobarong. Masih bawaan semuanya ini. Langsung kita lihat kerisnya. Nah, ini dia Luk 9 dapur keris Sempono pamor junjung derajat, dan yang satunya juga sama, Luk 9 dapur keris Sempono. Pamornya ini termasuk Dwi Pamor, karena di bagian bawah gonjo pamornya junjung derajat. Nah, ini sangat unik, bagian sini malah keleng. Nah, makanya saya sebut dapurnya sama, beda filosofi dan isoteri. Kita bahas dulu tentang keris Sempono. Sempono adalah salah satu bentuk dapur keris Luk 9 yang tergolong sederhana. Keris ini hanya memakai pijetan, kembang kacang, ini jalen, lambe gajah 1, dan greneng. Walaupun penampilannya sederhana, Sempono termasuk dapur keris yang populer dan sering dijumpai karena pada zaman dahulu sering dimiliki oleh abdi dalam keraton. Dan dimiliki oleh para priyayi.
yang mendapat kedudukan atau jabatan khusus di pemerintahan. Oleh sebagian pecinta keris, ini dianggap cocok bagi mereka yang bekerja di pemerintahan atau PNS. Sebilah pusaka milik Kesultanan Yogyakarta juga berdapur Sempono yang bergelar Kanjeng Kiai Panukup. Filosofi keris Sempono sendiri berasal dari kata supeno, berarti impian atau cita-cita, visi, yang arti keseluruhannya adalah orang yang memiliki visi atau cara pandang yang baik, atau orang yang memperoleh petunjuk pada jalan kebaikan, bahwa dalam kehidupannya manusia memiliki banyak kelemahan. Setiap waktu kita selalu melakukan kesalahan dan masih harus banyak belajar. Karena itu sangat wajar jika kita dituntut untuk terus berupaya berbuat lebih baik, introspeksi diri dan belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan berusaha mencapai kesempurnaan hidup melalui perbaikan kualitas diri. Keris Sempono 9 merupakan simbol yang mencerminkan perjuangan hidup untuk mencapai kesempurnaan hidup. Kesempurnaan hidup dapat diperoleh melalui jalan ilmu pengetahuan dan ilmu agama sebagai pedoman perilaku. Lo 9 atau angka 9 dalam pandangan masyarakat Jawa dianggap sebagai angka magis. Angka 9 merupakan angka tertinggi dalam deretan angka. Angka 9 dapat dihubungkan dengan 9 lubang kehidupan atau hawa songo dalam tubuh manusia yang harus dijaga supaya selamat di dunia dan akhirat, yang terdiri dari lubang hidung, lubang telinga, lubang mata, 1 lubang mulut, 1 lubang dubur, dan 1 lubang kemaluan. Pada zaman Islam berkembang konsep sufistik wali songo atau 9 wali, yang merupakan pengambil alihan dari konsep kosmologi Nawa Dewata atau 9 dewa yang bersifat hinduistik, yakni dewa-dewa penjaga 8 mata angin ditambah 1 dewa di titik pusatnya. Kedudukan dewa-dewa itu kemudian digantikan oleh manusia-manusia yang dicintai Tuhan atau para wali yang berjumlah 9, yang memiliki, jika menilik pada jumlah angka dasar yang ada 0 sampai 9, maka angka 9 memiliki nilai yang paling tinggi. Tak heran bila angka tersebut sering disebut sebagai simbol kesempurnaan sekaligus dimaknai dengan kerahasiaan. 9 adalah batas kemampuan dan penalaran pikiran manusia, sebab setelah 9 akan kembali ke 0 atau kosong, lalu mulai lagi dengan hitungan awal pertama atau 1. Kita lihat keris yang Sempono ini. Ini termasuk keris Sempono Brojoguna, bisa tembus koin, apalagi wajan ini bisa tembus kalau ditusuk dengan keris ini. Mari kita coba dengan koin 500 yang kuning, apakah benar-benar Brojoguna. Nah, ini ada koin 500 yang kuning yang tebel. Langsung saja kita coba. Nah, tembus kan? Ini biasanya sama dulur-dulur dinamakan keris Brojoguna. Kita lihat bagian pucuknya.
Nah, tidak penyok atau meleyot sama sekali, tetap utuh bagian pucuknya. Keris Tangguh Brojoguna memiliki ciri umum diantaranya bilah tebal. Nah, ini bilahnya sangat tebal, agak gilik, limpa, kurang dedek dan ngadal meteng. Serat besi sangat halus, glugut, matang tempaan karena lebih banyak mengandung baja dibandingkan keris lain. Tantingannya menjadi lebih berat. Pamornya lembut dan biasanya merata rapi di seluruh permukaan bilah. Nah, ini termasuk pamornya deling. Bentuk gonjonya agak melengkung. Gandiknya pendek. Nah, ini gandiknya agak pendek. Tidak hanya membuat keris dengan kekuatan maha dahsyat, Sang Empu Brojoguna juga memperhatikan ketelitian dalam hal keseimbangan kerisnya. Berdirinya keris mengisyaratkan kemampuan sang empu mengetahui kode-kode rahasia alam yang bisa disalurkan melalui proses pembuatan keris berupa pamor, dapur, pemilihan besi. Karena Empu Brojoguna adalah empu dalam keraton, keris dan tombak buatannya tidak dibuat untuk prajurit biasa, hanya untuk kalangan dalam istana seperti kesatria terkuat. Sangat layak dikoleksi untuk Anda orang-orang luar biasa yang mendambakan pusaka anti mainstream. Nah, itulah kelebihan keris Brojoguna. Dulu digunakan untuk menembus tameng atau baju pelindung musuh. Karena keris Brojoguna itu dibuat khusus untuk menembus baju zirah atau tameng musuh. Ini bisa dibuktikan untuk menembus wajah, dulur. Nah, itulah informasi atau filosofi tentang keris Brojoguna, dapur Sempono. Nah, ini yang satunya Sempono Pamor Junjung Derajat. Pamor Junjung Derajat secara harafiah berarti mengangkat derajat kemuliaan sesuai dengan namanya. Sebagian besar pecinta keris percaya bahwa pamor junjung derajat memiliki tuah yang dapat membantu karir pemiliknya dan menaikkan derajatnya menjadi orang besar atau sukses. Namun bagaimanapun tuah atau angsar sebelah keris dan pamornya hanyalah sekedar alat bantu, sebab yang menjadi pokok adalah manusia di balik keris itu sendiri. Tanpa usaha yang tekun, tanpa kejujuran dan juga loyalitas akan sulit mencapai kedudukan tinggi yang diinginkannya. Bisa dilihat pamornya. Ini termasuk utuh, pamornya juga utuh tanpa putus, peksi juga utuh. Ini saya dapat dari seorang polisi di Pare yang pangkatnya lumayan tinggi. Ini dipasrahkan ke saya. Nah, demikian dulur untuk penjelasan keris Sempono. Dapur sama, tapi beda fungsi dan beda filosofi. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.